Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara para investor profesional menganalisis saham? Hari ini, kita akan membongkar rahasia di balik analisis fundamental saham Arto, dan Anda akan menemukan cara praktis untuk menilai potensi investasi ini. Selamat datang di channel kami. Dalam video ini, kita akan mempelajari cara menganalisis saham Arto menggunakan metode yang digunakan oleh para profesional. Pengetahuan ini sangat penting, terutama bagi Anda yang baru memulai perjalanan investasi saham. Mari kita mulai. Sebelum kita lanjut, penting untuk diingat bahwa video ini hanya bertujuan untuk hiburan dan edukasi tentang analisis fundamental saham. Ini bukan rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham, pastikan Anda melakukan riset mendalam. Data yang kami sajikan mungkin tidak selalu akurat atau terkini. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba Arto. Pada kuartal 4 2024, Arto mencatat pendapatan sebesar Rp2,05 triliun, meningkat dari Rp1,87 triliun pada tahun sebelumnya. Laba bersih juga naik dari Rp72 miliar menjadi Rp128 miliar. Peningkatan ini menunjukkan pertumbuhan yang positif, yang bisa menjadi sinyal baik bagi investor. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas Arto. Gross Profit Margin atau GPM pada kuartal 4 2024 adalah 0,75 atau 75%, sedikit menurun dari tahun sebelumnya. Operating Profit Margin atau OPM meningkat menjadi 0,08 atau 8%, dan Net Profit Margin atau NPM juga naik menjadi 0,06 atau 6%. Peningkatan OPM dan NPM ini menunjukkan bahwa Arto mampu meningkatkan efisiensi operasionalnya. Dari sisi posisi keuangan, aset Arto tumbuh signifikan dari Rp21,2 triliun menjadi Rp28,5 triliun. Ekuitas juga meningkat dari Rp8,3 triliun menjadi Rp8,5 triliun. Pertumbuhan aset yang lebih cepat dari ekuitas menunjukkan bahwa Arto sedang dalam fase ekspansi. Untuk kesehatan perusahaan, kita bisa melihat Debt-to-Equity Ratio atau DER Arto yang saat ini 0, menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki utang yang signifikan. Equity Multiplier atau M meningkat dari 2,5 menjadi 3,35, menandakan Arto lebih banyak menggunakan aset untuk menghasilkan keuntungan. Meski demikian, peningkatan M ini perlu diawasi agar tidak terlalu tinggi yang bisa meningkatkan risiko. Dalam hal manajemen perusahaan, Return on Equity atau ROE Arto meningkat dari 1,03% menjadi 2,12%. Return on Assets atau ROA juga naik dari 0,4% menjadi 0,6%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa manajemen Arto semakin efektif dalam menggunakan modal dan aset untuk menghasilkan laba. Namun, angka-angka ini masih relatif rendah dan perlu ditingkatkan lagi. Sebelum kita lanjut ke valuasi, Anda bisa mendapatkan cheat sheet investasi saham dengan mengklik link di deskripsi video ini. Sekarang, mari kita bahas valuasi Arto menggunakan PE Band. Harga wajar Arto berdasarkan PE Band adalah Rp4.993, dengan margin of safety sebesar 2,56 kali. Ini berarti pada harga saat ini, yaitu Rp1.400, Arto masih memiliki potensi kenaikan yang cukup besar jika dilihat dari sisi P ratio. Sementara itu, berdasarkan PB Band, harga wajar Arto adalah Rp7.418, dengan margin of safety sebesar 4,29 kali. Ini juga mengindikasikan bahwa pada harga saat ini, Arto masih undervalued jika dilihat dari nilai bukunya. Nah, itulah analisis fundamental saham Arto. Bagaimana menurut Anda? Apakah Arto menarik untuk diinvestasikan? Jangan lupa tinggalkan komentar untuk saham yang ingin Anda analisis selanjutnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Untuk memulai investasi saham dengan mudah, Anda bisa download aplikasi investor melalui link di deskripsi video. Sampai jumpa di video berikutnya.